adik ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini kita belajar matematika, yaitu mengenai mengolah data. Oke anak didik ibu, langsung saja simak pembelajaran berikut. Pembelajaran kita hari ini adalah mengurutkan dan menyajikan data. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu siswa mampu mengurutkan data dan menyajikan data dalam bentuk tabel, yaitu diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Mengurutkan data. Mengurutkan data dapat mempermudah kita dalam mengolah data. Dari data yang telah diurutkan kita dapat mengetahui data dengan nilai yang tertinggi dan data dengan nilai yang terendah. Jadi anak didik ibu, datanya kita urutkan mulai dari data terendah sampai dengan data tertinggi. Penyajian data. Yang pertama adalah dalam bentuk tabel. Penyajian data dalam bentuk tabel adalah kumpulan data yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Nah, seperti ini contoh penyajian data dalam bentuk tabel. Perhatikan anak didik ibu. Yang kedua, penyajian datanya dapat dibuat dalam diagram batang. Diagram batang adalah data yang disajikan dalam bentuk batang yang berbentuk persegi panjang yang digambarkan secara vertikal atau horizontal dengan lebar yang sama. Ingat anak didik ibu, diagram batangnya lebarnya harus sama. Contoh diagram batang seperti ini. Nah, lihat anak didik ibu, lebar setiap batang merah, hijau, biru, kuning adalah sama. Yang ketiga, diagram garis. Nah, diagram garis adalah datanya disajikan dalam bentuk garis. Nah, seperti ini dibuat dalam bentuk diagram garis. Untuk menentukan diagram garis ini, kamu tentukan dulu titik-titik seperti menentukan pada bidang koordinat kartesius. Nah, setelah titik-titik itu kamu tentukan, kamu hubungkan dalam bentuk garis. Yang keempat, diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah datanya disajikan dalam bentuk lingkaran. Contohnya, diagram lingkaran dibuat seperti ini. Dia berbentuk lingkaran. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari 1. Mengurutkan data, 2. Menyajikan dalam bentuk tabel, 3. Diagram batang, 4. Diagram garis. Kita masih hanya mempelajari sampai diagram garis. Untuk diagram lingkaran, kita akan mempelajari pada pembelajaran berikutnya. Kita ambil contoh, banyak siswa kelas 6 Cinta ada 24 orang. Nilai ulangan matematikanya diperoleh adalah sebagai berikut. Nah, 1. Urutkan data tersebut dari nilai yang terkecil dan tentukanlah nilai yang tertingginya. 2. Sajikan bentuk tabel dari data tersebut. Yang ketiga, sajikan bentuk diagram batangnya. Yang keempat, sajikan bentuk diagram garisnya. Nah, kita jawab. Yang pertama, urutan data dari nilai yang terkecil. Nah, data ini kita urutkan dulu mulai dari data yang paling kecil. Nah, kita lihat anak didik ibu, kira-kira data yang paling kecil itu angka berapa ya? Nah, kita perhatikan angka terkecil itu adalah angka 50. Jadi kita hitung angka 50-nya ada berapa? 1, 2. Nah, kita tulis 50-nya ada 2.
Nah, kemudian kita lihat angka 60, kita hitung. Angka 60 ada 3, 1, 2, 3. Kemudian angka 70 kita hitung. Nah, angka 70 ada sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, terus kita lihat angka 80. 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, terus kita lihat angka berapa lagi yang ada? Angka 90. Kita tulis angka 90, 1, 2, 3. Nah, lanjut kita lihat angka 100, kita letakkan 1, 2, 3. Jadi angka ini kita urutkan mulai dari angka terkecil sampai angka terbesar. Nah, anak didik ibu, jadi nilai yang paling tinggi adalah nilai 100 atau angka yang terbesar adalah 100. Nah, yang kedua kita akan buat dalam bentuk tabel. Sebelum data dimasukkan ke tabel, perlu dikelompokkan terlebih dahulu secara urut. Nah, kita urutkan data tersebut. Nilai 50 ada 2. Kemudian nilai 60 ada 3. Terus nilai 70 kita hitung ada 6. Nilai 80 kita hitung ada berapa? Ya, kita tulis nilai 80 ada 7. Kemudian kita lihat nilai 90 ada 3. Dan nilai 100 ada 3. Nah, setelah data ini kita kelompokkan, kemudian kita buat dalam bentuk tabel. Kolom pertama adalah nilai dan kolom kedua adalah banyak siswa. Sehingga dalam bentuk tabel ini bisa kita baca, nilai 50 ada 2 siswa, nilai 60 ada 3 siswa, nilai 90 ada 3 siswa, dan nilai 100 ada 3 siswa. Nah, demikian anak didik ibu untuk membuat dalam bentuk tabel. Nah, yang kedua diagram batang. Kita lihat dari diagram tabel tadi. Dari diagram tabel itu kita ubah ke dalam bentuk diagram batang. Sehingga diagram batangnya adalah sebagai berikut. Nah, untuk nilai dia pada sumbu mendatar dan untuk banyak siswa dia pada sumbu tegak. Nah, sehingga kalau kita baca nilai 50, kita lihat ada sebanyak 2 siswa. Nilai 60 ada sebanyak 3 siswa. Nilai 70 ada sebanyak 6 siswa. Nilai 80 ada 7 siswa. Nilai 90 ada 3 siswa. Dan nilai 100 ada 3 siswa. Demikian anak didik ibu untuk diagram batang. Yang keempat adalah diagram garis. Nah, untuk membuat diagram garis kita berfokus pada tabel juga. Nah, sehingga diagram garisnya adalah sebagai berikut. Kita baca 50 ada 2 siswa. Nilai 60 ada 3 siswa. Nilai 70 kita tarik ke sebelah kiri ada 6 siswa. Kemudian nilai 80 kita perhatikan titiknya itu ada terletak pada 7. Nah, nilai 90 ada 3 siswa dan nilai 100 kita lihat ada 3 siswa. Nah, demikian diagram garis dari contoh. Demikian anak didik ibu pembelajaran kita untuk hari ini. Silakan tugas yang ibu berikan kamu kerjakan. Pesan ibu kepada anak didik kami, jagalah kesehatan dan tetap